Psikes, Psikologi Podcast. Karena semua cerita ada sisi psikologinya. Perkenalkan, saya Dwi, mahasiswa Psikologi UIN Sunan Kalijaga 2024. Senang sekali hari ini saya dapat menjadi host Psikes yang mana menemani pembicara yang sangat-sangat saya idolakan dan tentunya akan membahas isu yang sedang marak diperbincangkan. So, hari ini kita akan membahas tentang brain rot. Fun fact-nya, brain rot sendiri, menurut penelitian Oxford, itu menjadi word of the year 2024, yang mana sekarang brain rot sendiri itu menyebar dan marak diperbincangkan di Indonesia bersamaan dengan isu-isu yang ada di Indonesia seperti media sosial yang marak diperbincangkan di remaja juga mengenai dumb scrolling dan lain sebagainya. So, hari ini kita mengundang narasumber yang begitu hebatnya. Beliau ini ternyata lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan psikologi dan melanjutkan S2-nya di luar negeri, yaitu di Maastricht University of Netherlands dan mengambil psikologi and neuroscience, yaitu Ibu Sabikotul Husna, SPSI MSc. Selamat datang Ibu. Terima kasih Dwi. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Senang sekali bertemu sama Ibu dan fun fact-nya saya ngidola banget sama Ibu karena wow, di kelas itu penjelasannya bener-bener wow banget. Masa sih? Enggak, justru dari teman-teman Ibu belajar banyak. Ngomong-ngomong tentang media sosial nih Bu, hari ini baru-baru ini sih. Beberapa tahun silam itu media sosial kayak menggerogoti remaja ya Bu. Banyak sekali remaja-remaja yang kecanduan media sosial, termasuknya saya sendiri. Dan apalagi sekarang marak dengan konten-konten singkat seperti TikTok, terus YouTube juga sekarang ada YouTube Short, ada Reels Instagram yang mana saya sendiri sebagai remaja bisa scroll dari YouTube, pindah ke IG, pindah lagi ke TikTok, dan itu terus menerus. Nah, hari ini sekarang ini saya sedang khawatir dan mungkin banyak Gen Z juga yang khawatir tentang adanya isu brain rot. Nah, brain rot ini kayak seakan-akan brain rot itu sangat bahaya gitu ya Bu. Nah, menurut pandangan Ibu sendiri, bagaimana Ibu memandang brain rot ini yang sedang marak ini Bu? Oke, pertanyaannya menarik ya. Terima kasih juga sudah mengundang Ibu dan mungkin tadi ya Ibu cukup terkesima dengan Dwi kok mendeklar Ibu sebagai seorang yang hebat. Wah, tidak sama sekali ya teman-teman, karena Ibu juga masih belajar banyak gitu ya. Nah, berhubung terkait dengan brain rot ya, kita mungkin bisa diskusi. Kalau dari pandangan Ibu ya, mungkin Ibu ambil dari konteks disiplin ilmu yang Ibu tekuni ya. Ibu tahu istilah brain rot itu memang dia muncul di tahun 2020-an pas pandemi. Dia sebenarnya sudah mulai muncul tapi mungkin belum seramai sekarang. Apa sih sebenarnya brain rot itu? Kalau secara literal artinya adalah pembusukan otak ya. Tapi apakah benar ada fenomena pembusukan otak? Nah, setelah kita telaah nih, brain rot itu sebenarnya istilah satir atau metaforik untuk menggambarkan penurunan fungsi kognitif. Nah, kebetulan nih penurunan fungsi kognitifnya ini kalau kita baca-baca dari literatur yang memang masih terbatas, itu berkaitan dengan penggunaan media sosial. Bahkan ada juga yang memberikan statement bahwa memang adiksi di media sosial itu mekanismenya sama kayak adiksi di berbagai hal, kayak alkohol, kemudian obat-obatan terlarang, kemudian mungkin film porno dan lain sebagainya, dan itu ngaruh di penurunan fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif itu kan luas ya Dwi. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi secara umum sih pandangan Ibu melihat brain rot ini sebenarnya istilah satir yang mana digunakan untuk menggambarkan efek yang cukup sangat buruk ya pada sistem kognitif kita ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten dari sosial media, khususnya yang berdurasi pendek gitu. Jadi sebenarnya di psikologi sendiri itu sebelumnya tidak ada istilah brain rot sendiri. Dia istilah populer yang sifatnya metaforik dan juga satir itu tadi. Kalau di psikologi ataupun neuroscience itu ada beberapa istilah yang mungkin sebenarnya dia istilah-istilah yang ilmiah ya terkait dengan brain rot ini. Contohnya attention span atau rentang perhatian, kemudian fungsi eksekutif. Jadi
otak kita itu ada beberapa bagian, di mana bagian-bagian tersebut memiliki tugas masing-masing. Nah, salah satunya fungsi eksekutif. Misalkan kita lagi ngobrol nih Dwi, jadi Dwi memiliki atensi pada apa yang Ibu katakan. Ketika bisa mempertahankan atensi itu secara cukup lama dan baik, maka fungsi atensinya bagus atau fungsi kognitif executive function bagus. Tapi ada juga orang-orang yang enggak betah. Gitu ya, karena ya itu tadi kita terlalu expose atau terstimulus dengan konten-konten yang durasinya pendek tapi memuaskan kita secara cepat. Seperti itu sih secara dari sudut pandang psikologi mungkin ya tadi kalau kita lihat. Kalau istilah lain mungkin ada cukup banyak ya gangguan kognitif yang dialami oleh populasi non klinis kayak kita ini, tapi dia sebenarnya efek dari mungkin beberapa kegiatan, dan sebenarnya nggak cuma karena media sosial, bisa juga karena lifestyle, kayak misal kita sering begadang, kemudian ada cukup banyak stresor, itu juga sebenarnya ngaruh juga ke fungsi kognitif. Berarti sebenarnya brain rot sendiri bukan hanya disebabkan oleh media sosial ya Bu? Kalau brain rotnya itu memang istilah yang dikaitkan selalu dengan media sosial. Tapi berarti karena menurut kayak dari Dwi yang awam ini brain rot kayak seakan-akan pembusukan otak, wah otak aku kenapa nih kayak gitu kan? Betul. Tapi memang menurut Ibu penggunaan atau munculnya istilah ini sebenarnya ada sisi positifnya, yaitu meningkatkan awareness ya bahwa cara kita berpikir atau sistem kognitif kita itu nggak gratisan, nggak cuma-cuma, harus kita jaga gitu. Nah karena ada satir, ini nanti busuk otaknya karena terlalu banyak mengonsumsi konten yang mungkin kontennya tidak memiliki esensi yang baik, cuma hal-hal yang sifatnya sementara. Itu yang nanti kan berbahaya, sehingga bagus sekali juga sebenarnya kalau ada awareness karena ada istilah ini. Lebih baik ditinggikan biar mereka lebih aware. Ngomong-ngomong tentang tadi penurunan kognitif sendiri ya Bu, kalau brain rot kan emang dari untuk media sosial. Nah kalau penurunan kognitif sendiri berarti banyak ya Bu faktornya? Iya, pastinya ya, sebuah kondisi atau keadaan itu banyak sekali faktornya dan perlu kita telusuri. Nah kalau bicara tentang penurunan kognitif bisa dari konteks kondisi masing-masing person, mulai dari usia, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan memang genetik, kemudian juga bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara istirahat dan beraktivitas. Kemudian juga sebenarnya penurunan kognitif itu juga terjadi kalau kita itu nggak aktif berpikir, kayak misal sederhana kita membaca tapi membacanya waktunya cukup panjang, itu juga akan memperpendek possibility untuk menurun kognitifnya. Tapi mungkin yang paling terlihat sekali penurunan kognitif itu dipengaruhi oleh usia ya teman-teman. Usia juga mempengaruhi? Artinya kita bisa bedakan ya antara orang dewasa muda dengan orang yang sudah lanjut usia. Pasti penurunannya sangat ekstrim. Tapi gimana Bu dengan hal-hal yang mungkin ada dalam konteks anak muda itu sendiri atau teman-teman Gen Z gitu ya. Apa saja mungkin lifestyle, kemudian ada beberapa yang memang fokus kajiannya itu ke konteks konsumsi media sosial, atau kalau mau spesifik lagi konten yang memuat kekerasan, itu juga tidak baik untuk sistem kognitif kita. Kemudian kalau dalam konteks tadi yang ditanyakan, misal selama akhir-akhir ini kan sangat booming short video ya. Kenapa sih sebenarnya short video ini dianggap lebih berbahaya untuk membuat penurunan kognitif kita? Jadi semakin cepat kita merasa puas, itu berhubungan sama apa yang kita sebut kalau di neuroscience itu reward system, bahwa ketika kita mengalami penurunan atensi juga itu menjadi istilahnya tanda untuk kita, mungkin kita terhadap stresornya menjadi juga cepat sekali bereaksi, kita copingnya juga kurang maksimal kayak gitu. Tapi memang brain rot itu memang kalau Ibu baca-baca ya lebih banyak dikaitkan ke fungsi kognitif tadi, fungsi yang kesannya sepele, karena kayak kita berbicara kayak gini kan menggunakan fungsi kognitif ya, walaupun otomatik karena kita nggak sadar ya, kita memerintahkan
lidah bibir untuk bergerak untuk berbicara kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat kalau konteks kognitif yang udah penurunan ekstrim adalah pada kawan-kawan para orang tua yang mengalami stroke atau kecelakaan gitu ya, akan ada penurunan bahkan sampai ke level motorik ya, berbicara dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks adiksi media sosial, penggunaan media sosial dan brain rot yang relate dengan teman-teman mahasiswa, ya itu tadi penurunan konsentrasi, atensi span juga menurun, kemudian akan ada kegagalan kognitif sehari-hari. Dan kalau kegagalan kognitifnya itu terjadi setiap hari, misal tiap hari itu lupa mau ngapain, tiap hari itu salah ngikutin rute sehari-hari, ya tentu itu akan sangat merugikan baik untuk produktivitas atau kondisi psikis ya, karena itu akan ngaruh juga. Sangat relate banget Ibu. Ya. Dwi sendiri tadi yang penurunan konsentrasi, Dwi merasa kalau kan Dwi backgroundnya pondok ya Bu, dari di pondok itu jarang nggak boleh pegang HP. Nah Dwi bisa beda ini, pas di pondok itu lebih produktif dan lebih konsentrasi. Ya Dwi baru kayak oh iya ternyata, karena pas di pondok itu kayak kita misalkan ngaji, ya udah ngaji sampai berjam-jam juga kita bisa fokus gitu. Nah sedangkan sekarang di kuliahan kayak kita mau ngerjain tugas aja ya paling lama 30 menit, nanti scrolling lagi, kayak udah bosen ganti lagi kayak gitu. Kemudian tadi masalah mengingat nama orang juga kayak oh iya ya, Dwi sering kayak gitu juga kayak gitu. Kenal di sini terus nanti ketemu lagi, oh iya ini, dan baru sadar kalau itu ternyata juga dampak dari brain rot. Jadi secara tidak langsung Dwi terdampak ya Bu. Iya, kita semua mungkin ya secara sadar atau tidak, cuma intensitasnya yang berbeda kali ya. Dwi punya satu ini, bener nggak sih kalau brain rot itu menular? Karena kan kalau dari Dwi, sudut pandang Dwi sendiri, Dwi merasa kalau kecanduan media sosial itu bukan karena teman-teman, tapi karena ya Dwi ngerasa enak aja. Pertama itu download Instagram, terus Instagram merasa, apalagi Dwi abis dari pondok terus main Instagram, terus abis itu nanti bosen ke TikTok kayak gitu. Nah tapi ada yang bilang kalau brain rot itu menular. Apakah itu benar Bu? Oke, mungkin kita bisa kontekskan dulu ya apa yang dimaksud menular. Apakah dari konteks sosialnya? Artinya sebuah fenomena atau tren, misal tren bermain sosial media itu sesuatu yang dianggap sangat wajar, jelas itu akan menjadi kayak pengalaman kolektif. Semua orang mengalami itu, khususnya orang-orang yang setiap hari ketemu dan melihat satu sama lain melakukan hal tersebut. Nah, tapi kalau brain rotnya sendiri, misal nih seseorang edik dengan short video di media sosial, kemudian dia mengalami penurunan atensi atau konsentrasi, apakah dia akan menularkan ke temannya? Jelas tidak ya, karena mekanisme kognitif itu internal. Berbeda dengan emosi, teman-teman. Kalau emosi itu menular. Tapi kalau kognitif, kecuali memang ada penetrasinya ya, diulang-ulang terus, misal apa yang kita yakini diberikan ke orang lain. Tapi kalau dalam konteks penurunan kognitif tadi, brain rot, penularannya mungkin lebih ke konteks sosial ya. Sekali itu dianggap wajar, ya orang-orang yang terlibat mewajarkan pasti juga akan mengalami. Berarti dari sisi sosialnya, misal Dwi berteman dengan A, melihat Dwi bermain terbiasa dan dia ikutan kayak gitu ya. Bisa saja. Sebatas pengetahuan ibu ya. Ya, berarti kayak tidak sama dengan alkohol yang kecanduan yang berarti sama Bu, kayak temennya minum alkohol terus mau nyoba kayak gitu. Circle ya, dan juga environment. Jadi adiksi itu kan biasanya kalau dalam satu keluarga itu biasanya riwayatnya tinggi tuh, sekali kena yang satu misal dari orang tua ke anak, itu berdasarkan riset ya, empiris. Kemudian pasangan suami istri itu juga cukup banyak ditemukan, kalau satu edik alkohol yang satunya kena misal. Tapi kalau dalam konteks yang tadi juga kita bisa artikan seperti tadi ya, kelekatan atau kedekatan kelompok ketika satu anggota mengalami itu misal. Tapi kalau dalam konteks efeknya ya sendiri-sendiri, karena kita tidak tahu faktor lainnya yang menentukan satu orang dengan orang lain mengalami penurunan kognitif itu apa gitu. Sangat menarik Ibu. Kemudian
Untuk orang-orang yang sudah terdampak adanya brain rot ini, apakah itu bisa disembuhkan? Kayak karena menurut Dwi itu susah banget. Dwi udah pernah mencoba beberapa cara, kayak misalkan tidak main handphone, meninggalkan handphone 24 jam. Dan itu susah, kayak pengen kayak gitu. Terus kemudian kayak mencari aktivitas lain. Dwi pernah coba kayak menyibukkan diri sesibuk mungkin, tetap ada waktu untuk membuka handphone itu juga. Nah, apakah itu bisa disembuhkan, Ibu? Iya. Jadi kalau kita mengalami penurunan kognitif, kita tuh perlu identify. Misal pertama kita mungkin evaluasi diri. Kalau misal, oh saya masih bisa kontrol, ini nggak begitu berefek pada keseharian, maka kita tidak perlu tes. Tapi kalau untuk mengatakan kita mengalami penurunan kognitif, kayak yang kita sebut brain rot, idealnya kita itu didiagnosis ya, bukan mendiagnosis sendiri. Ada namanya tes kognitif, tes neuropsikologi, tes untuk mengidentify fungsi-fungsi kognitif teman-teman ini masih bagus atau tidak. Nah, tes itu biasanya sebenarnya digunakan untuk rehabilitasi stroke. Tapi karena efek media sosial sebenarnya menarik juga atau penting juga untuk dilakukan gitu. Kalau sekarang di riset-riset mahasiswa psikologi ada beberapa yang Ibu bimbing tuh ke sana. Jadi ada pernah yang riset terkait dengan kegagalan kognitif tadi diukur dengan tes kognitif kayak gitu. Atau ketika ada banyak eksperimen. Nah, pertanyaannya misalkan nih kita udah terdiagnosis gitu ya, karena penurunan kognitif itu biasanya berdasarkan diagnosis oleh profesional, nggak bisa kok kita itu klaim sendiri gitu. Betul, kita kadang bisa juga evaluasi dengan melihat pencapaian misal keseharian, akademik, hubungan sosial kayak gimana. Nah kalau kita misal udah merasakan tanda-tanda, terus kita mau memperbaiki misalnya, artinya kita bisa dengan secara mandiri pakai self help. Gimana caranya? Mungkin seperti yang tadi Dwi sharekan walaupun belum berhasil gitu. Tapi kalau penurunan kognitifnya itu terasa sangat berefek, sebaiknya ke profesional. Ini levelnya untuk kontak mendapat bantuan untuk gimana agar fungsi kognitif itu bisa baik lagi gitu ya. Kalau terkait dengan media sosial tadi Dwi, jadi ada ya kita tahu bersama ada yang namanya detox ya. Kita men-setting penggunaannya itu perlahan-lahan dikurangi. Nah itu konsepnya sama dengan bagaimana kita menyembuhkan adiksi apapun, adiksi alkohol, narkoba, rokok, kemudian porno dan media sosial, game online gitu. Jadi detox itu tidak boleh dilakukan secara ekstrim langsung gitu. Nanti efek withdrawalnya, artinya setelah Dwi nggak membuka handphone 24 jam setelahnya itu akan craving sekali. Jadi harus dibuat tahapan-tahapan. Nah, biasanya dibantu profesional kayak gitu. Kemana? Sebenarnya untuk adiksi medsos, adiksi yang tidak dengan substan, artinya bukan yang alkohol, narkoba. Misal ada yang medsos, ada yang game online, ada yang pornografi, itu bisa ke psikolog yang khusus spesifikasinya, spesialitinya ke addiction kayak gitu. Nah kalau yang kontak medsos sendiri gimana biar kita nggak perlu repot-repot ke profesional gitu kan, misal teman-teman sibuk kemudian juga nggak ada waktu, nggak ada biaya gitu, kita bisa melibatkan support system kita kayak anggota keluarga, teman-teman, misal kalau di asrama gitu ya. Peraturan itu sebenarnya cukup membantu ya untuk membatasi penggunaan HP ya. Nah, gimana kalau kita yang ada di kos, yang ada di rumah, kita bisa libatkan support system. Atau kita latih diri kita dengan membuat ya komitmen gitu ya, perjanjian dengan diri kita dan perlahan-lahan segala sesuatu yang tadinya edik itu nggak bisa dikurangi langsung gitu ya, off gitu. Harus pelan-pelan, ada perencanaan kayak gitu. Jadi berarti dari jalan-jalan benarnya itu ke psikolog kalau memang dia udah merasa terdampak dan dan brain rot itu udah kayak aku merasa brain rot itu mengganggu hidup saya kayak gitu. Nah berarti untuk Dwi sendiri, Dwi bisa memanfaatkan support system Dwi seperti itu dulu ya Bu. Kemudian mungkin kalau Ibu boleh nambahin, kita perlu perbanyak aktivitas fisik sebenarnya untuk sedikit pelan-pelan mengurangi adiksi kita terhadap gadget. Aktivitas fisik itu apa? Sebenarnya tidak harus selalu konsep atau bentuknya olahraga, apapun gitu. Yang aktivitas fisik itu bukan pergi ke satu gedung ke gedung lain gitu, enggak ya, tapi tubuh kita bergerak gitu. Ya memang form yang paling sederhana, paling mudah olahraga gitu.
apapun itu olahraga yang tidak harus mahal ya, malah justru yang tanpa biaya. Kemudian juga kalau di beberapa riset itu menganjurkan memang kegiatan sosial gitu. Tapi tantangan kita tuh di kegiatan sosial semuanya juga pakai ponsel gitu, pakai smartphone gitu. Jadi ya gimana ya, kita ketemu lagi sama orang ini. Nah ada juga yang kalau di beberapa walaupun ini nggak sepenuhnya empiris ya, ada beberapa yang menggunakan pendekatan holistik, belum terbukti secara empiris, itu menyoroti bagaimana kita itu semuanya pengen ada atau tinggal di keramaian gitu. Jadi kita diminta untuk menepi, misal sesekali liburan di tempat nenek kakek di desa gitu. Jadi keheningan suasana itu juga bisa membantu memulihkan atensi kita yang tadinya udah turun banget karena smartphone kayak gitu. Kalau untuk orang-orang yang belum terdampak atau mungkin mereka yang belum tidak kecanduan media sosial, tapi kan lama-kelamaan mereka juga seperti yang tadi Ibu bilang, kondisi sosial yang mempengaruhi beliau mencari kesibukan pun di dalam kesibukan itu mereka menggunakan media sosial. Nah, lama-kelamaan dia juga akan terdampak kan Bu. Apakah bisa orang-orang yang seperti itu menghindari dari media sosial sendiri? Ya kalau saat ini ya, kalau Ibu lihat selama lingkungan sosial itu akses terhadap media sosialnya banyak dan tidak terbatas, ya bisa kita katakan nggak bisa terhindar ya orang-orang tersebut, kecuali mereka yang tinggal sangat menepi jauh dari modernitas, kemudian mungkin memang penguasaan medianya atau teknologinya kurang, mungkin mereka bisa terhindar dari itu. Tapi ketika kita mungkin misal contoh kata yang sederhana kan, teman-teman nanti masuk di dunia kerja ya. Dunia kerja itu kan nggak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, salah satunya media sosial. Kayak misal teman-teman mau detox saat ini aja, mau detox dari smartphone, tapi malah justru merugikan orang lain. Ada informasi dari WA, seperti apa harusnya gitu. Ibu mengenal satu orang, beliau dosen di Universitas Airlangga yang tidak menggunakan WA dan sosial media. Jadi kurang tahu apakah beliau punya smartphone atau tidak, tapi komunikasi beliau itu menggunakan email. Kenapa? Karena reply dan menulis email itu ada delay ya, nggak kayak WA langsung dibuka. Walaupun email bisa dibuka juga dari smartphone, tablet, laptop gitu, tapi sensasi itu email itu biasanya secara tidak sadar kita mendelay ya untuk membuka gitu, apalagi kalau orang Indonesia. Nah cuma minusnya mungkin kolega, teman-teman itu kesulitan untuk menghubungi beliau gitu ya. Tapi plusnya beliau terhindar dari ketergantungan dengan media sosial, smartphone kayak gitu. Jadi relatif banget kalau gimana caranya menghindari dari adiksi medsos, tergantung lingkungan, tergantung di mana kita tinggal, kemudian pengasuhan kita seperti apa kayak gitu. Tapi sekarang kan kayak nggak bisa dihindari ya. Berarti harus dari pribadi itu sendiri. Dan karena semuanya itu melalui media sosial, jika orang tersebut mau menghindari media sosial sendiri bakal merugikan orang lain juga ya Bu. Kemungkinan. Ya, kemungkinan. Terus kan kita berarti tidak bisa menghindari media sosial, anggaplah seperti itu, karena di mana-mana itu media sosial, bahkan berhubungan juga dengan media sosial. Lalu bagaimana cara bijak menggunakan media sosial? Oke, ini areanya sebenarnya mungkin teman-teman yang spesifik kajiannya di ini ya, cyber psychology ya mungkin human technology interaction kan menjadi kajian di cyber psychology ya. Gimana caranya? Mungkin ya kita itu kadang tuh harus dipaksa keadaan. Tapi gimana kalau keadaannya nggak muncul gitu ya, untuk biar kita itu bisa membatasi gitu. Ya sepanjang kita itu belum menerima efek negatif, kayaknya ya sebagian besar orang itu tidak akan sadar untuk bisa mulai mengatur penggunaan media sosial, smartphone kayak gitu. Nah cara yang paling simpel memang sebenarnya nyadar dulu bahwa menggunakan terlalu banyak smartphone, media sosial tuh nggak baik gitu. Nah dari kesadarannya dari mana ya, misal adanya podcast ini, kemudian juga dampak secara individu atau ngobrol dan lain sebagainya, atau mungkin ada kajian juga di diskusi di mata kuliah gitu. Dari situ mungkin kita masing-masing nih
bisa menggunakan pola detox yang sebenarnya udah cukup banyak dibahas gitu ya tadi, pelan-pelan mengurangi tapi harus konsisten. Cara konsisten dan komitmen libatkan satu orang gitu untuk memonitor, saling memonitor gitu. Lah gimana, teman saya kan tinggal sendiri di rumahnya, saya di rumahnya gitu ya. Ya Indian kalau kita udah dewasa ya, kontrol itu ada pada diri kita gitu. Jadi di neuroscience itu juga ada ya yang disebut disinhibition atau efek inhibisi. Jadi gimana kita bisa memprevent atau mencegah kita melakukan hal-hal yang sebenarnya berefek negatif untuk kita. Seberapa kuat kita bisa menahan itu. Nah, kalau semakin kita lost doll gitu ya sama apapun yang membuat kita senang, salah satunya medsos, ya susah untuk mengontrol diri kita. Kalau misal biasanya terbantu kawan-kawan yang masih dewasa muda terbantu oleh orang tua misal, atau kalau yang di asrama terbantu oleh peraturan misal. Kematangan emosi semakin dewasa itu akan membantu itu untuk kita membatasi apa yang sebenarnya kurang baik kalau terlalu banyak gitu. Kematangan emosi itu didapatkan dari mana? Dari latihan, tapi nggak ujuk-ujuk gitu. Kita nanti usia, kalau Dwi misal usia 30 nanti pasti udah nggak suka medsos. Belum tentu. Jangan-jangan stres hidup makin membuat kita mencari kepuasan di medsos gitu. Ya, kalau usia dewasa atau remaja itu mereka bisa menanggulangi efek media sosial itu sendiri dengan ya sadar diri gitu ya Bu. Walaupun kayaknya klise ya, gimana caranya? Nah, cara itu bisa ditentukan masing-masing berdasarkan tergantung sama remaja itu sendiri dan orang-orang dewasa sendiri. Nah, bagaimana kalau kejadiannya di anak-anak? Karena kan zaman sekarang bukan cuma remaja doang, bukan cuma seumuran Dwi doang yang mengalami brain rot ini, tapi juga anak-anak juga mengalami brain rot tersebut, dan bahkan banyak anak-anak yang mengalami delay speech karena mereka sering hanya menonton video-video kayak gitu. Nah, bagaimana itu, Bu? Iya, Ibu tuh khusus terkait ini kebetulan punya pengalaman nih yang cukup personal, lihat kawan-kawan yang masih kecil-kecil itu ya. Jadi beberapa kali Ibu ke fisioterapi, dan di sana kan bareng ya dengan yang tadi ada terapi okupasi, terapi bicara kayak gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol ternyata memang ada sebagian, nggak selalu semua ya. Salah satu faktornya adalah penggunaan gadget di usia yang terlalu dini gitu. Kalau menyangkut anak-anak mungkin istilahnya memang bukan brain rot ya, tapi memang ada delay. Tadi yang disebut delay speech, kemudian delay hal-hal yang sifatnya motorik, kemudian juga yang sifatnya emosi, pengaturan emosi dan lain sebagainya dalam tahap usia mereka. Nah, gimana caranya untuk mengatasi? Nah, ini udah area developmental psychology nih, khusus terkait dengan usia dini ya. Tapi kalau boleh secara general, sebenarnya anak itu kan apalagi yang masih usia balita itu kan sangat didesain oleh orang tuanya ya. Berarti kan kebiasaan orang tuanya atau cara memberikan gadget dari orang tuanya yang perlu mungkin diperbaiki. Misal kalau kita bahas namanya anak kecil balita itu boleh nggak dikasih tablet gitu. Kebanyakan kan teman-teman yang udah punya omongan ini tablet doang kok. Iya, ya, benar. Kalau kita telaah beberapa referensi di psikologi perkembangan itu kalau secara detail ya nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi untuk level yang lebih tua pun, misal udah masuk SD itu katanya diminta untuk delay sampai SMP. SMP itu baru. Nah gimana, kan kita nggak mungkin bisa ya kalau kita nggak provide. Di sekolahnya tuh provide, banyak sekolah yang provide tablet, kemudian tablet ya setahu Ibu, kalau smartphone enggak. Artinya orang tua itu harus bisa membuat kayak desain, kemudian konsep gimana memberikan pengertian pada anak. Tapi itu level yang sudah SD ya. Kalau yang balita ya memang kontrol penuh ada di orang tua. Gimana dia memberikan gadget atau mempertontonkan video gitu. Karena kan walaupun kalau kita seret lagi atau tarik lagi ke arah yang lebih dalam, permasalahannya ada di siapa sih? Apa salah orang tua? Mungkin sebagian, tapi tidak selalu, karena orang tua itu capek untuk kerja, kemudian ya tantangan ekonomi saat ini membuat mereka mungkin nggak punya waktu untuk mengasuh, untuk memenuhi kebutuhan
anaknya agar bisa tenang gitu ya, sehingga diberikan tablet kayak gitu. Kenapa kok orang tua pada sibuk nggak peduli gitu? Kita perlu cari tahu ya, apa sih root di sosial atau di sistem kenapa kok banyak orang tua yang kemiskinan, kemudian ya para orang tua di negara kita kan ketika berkeluarga punya anak itu kan nggak selalu semuanya itu udah mapan ya secara ekonomi. Mereka sibuk bekerja. Lapangan kerja sekarang sangat diskriminatif. Usia berapa dikit udah dianggap tua. Akhirnya mereka serabutan, nggak bisa kerja sesuai dengan di mana dia tadinya bersekolah atau berkuliah. Kayak misal banyak sekarang kawan-kawan lulusan S1 yang belum diterima di tempat kerja gitu. Akhirnya mereka serabutan gitu. Serabutan itu banyak ya. Bisa pokoknya pekerjaan kerah biru ya. Mulai dari kuli, dari ojol dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan itu mulia ya, tapi akan menyita waktu orang tua, sehingga efeknya tadi anak-anak sebagian besar diberikan kompensasi berupa gadget, video kayak gitu. Dan cara menanggulanginya juga balik lagi ke orang tuanya. Orang tuanya. Oke, sepertinya udah terlalu jauh ya Bu, dari neuropsikologi ke klinis sekarang ke perkembangan. Oke, terakhir mungkin Ibu dapat memberikan pesan untuk untuk generasi muda khususnya dan yang terdampak brain rot dan kecanduan media sosial. Oke, jadi karena brain rot ini lagi cukup happening istilah ini, mungkin sebenarnya pesan juga buat diri ibu sendiri, karena jujur ibu sendiri pun belum benar-benar bisa memaksimalkan manage penggunaan media sosial atau smartphone itu sendiri. Mungkin kita itu perlu untuk lebih terekspos dengan efek-efek negatif. Artinya kita harus selalu cari tahu apa sih dampak kalau kita melakukan A atau B, atau dalam konteks ini menggunakan media sosial. Jadi kita juga mungkin pesan yang buat ibu juga ya, dalam hidup keseharian kita tuh jangan terlalu fokus untuk mencari kenyamanan. Jadi kita tuh harus terekspos juga dengan ketidaknyamanan. Salah satunya ketidaknyamanan menggunakan gadget atau mengakses media sosial. Jadi semakin gak nyaman semakin bagus, karena itu sebenarnya detox untuk dopamin kita. Karena kalau zaman dulu kita zaman ibu aja sebulan atau enggak sebulan ya sebulan sekali dibolehin nonton TV gitu, atau memang TV di pedalaman itu hanya sebulan sekali nyangkut gitu ya channelnya, itu senang banget. Nah harus nunggu sebulan gitu. Nah sekarang nonton apapun bisa dalam hitungan detik dengan smartphone kita, atau kalau teknologi lain kita memesan makanan minuman gitu ya bisa cepat gitu. Kita harus menyelingi dengan prosedur yang lebih lama gitu. Jadi kita harus mulai mengundang atau mengkondisikan agar diri kita tuh nggak nyaman. Ketidaknyamanan itu bagus sekali untuk stimulasi kognitif agar konsentrasinya menjadi baik lagi. Maka itu juga nyangkut di kelas. Jadi mungkin salah satu pesan untuk teman-teman, ketika di kelas teman-teman ngerasa bosen, itu tanda yang bagus. Kalau teman-teman tahan, tapi kalau nggak tahan dan terus cari intermezzo, buka HP ya sama aja. Jadi harus semakin banyak tugas-tugas membosankan atau tidak nyaman. Tidak nyaman tuh bukan menyakiti ya. Jadi kalau udah tersakiti atau kondisi yang berbahaya ya jangan, malah justru harus dihindari. Jadi mungkin pesan untuk sharing ini, kita perlu lebih membiasakan diri dengan suasana bosan, kemudian tugas-tugas yang membosankan gitu. Jadi itu mungkin nggak terasa bermanfaat untuk saat ini, tapi itu bermanfaat untuk keseimbangan kita yang terpapar oleh sesuatu yang serba instan gitu. Ya, jadi carilah ketidaknyamanan di dunia yang menjamin kenyamanan ini. Oke, terima kasih untuk Ibu. Sama-sama Dwi. Dan see you in the next podcast kawan.